Shalom, selamat datang di ibadah online GBI Green Pramuka Square. Berikut pengumuman minggu ini. Mari bergabung dalam ibadah doa pagi, setiap Senin sampai Sabtu mulai pukul 6. Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi Saudara Jeffrey. Cool Online diadakan setiap hari Jumat pukul 19.30. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung dalam Cool, dapat menghubungi nomor yang tertera untuk informasi pendaftaran. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat langsung ditransfer ke rekening di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat, ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan.
Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Malayaki 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bawaku ke gunung
Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Kami menyembahmu Tuhan, bawa kami ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, untuk menyembah-Mu, memuji, meninggikan nama-Mu, Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu yang kudus. Hati kami rindu untuk menyembah-Mu, mengangkat pujian kami kepadamu, mengangkat sembah kami kepadamu, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Makasih Tuhan bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Shalom saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah besar dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus, cengkram hidup kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Jemaat GBI, GPS yang Tuhan berkati berlimpah-limpah, saya percaya ini adalah minggu yang ke-19 atau 20 sejak ibadah offline sudah ditiadakan. Kita juga belum tahu sampai kapan kita akan terus online, tapi biarlah semangat kita, iman kita tidak berkurang, tapi terus kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar sedikit bahwa di tengah isu yang sedang berjalan hari-hari ini soal pandemi, soal wabah, puji nama Tuhan bahwa minggu lalu kita sudah mendengar
tepatnya Senin ya. Jadi masih dekat seminggu ini bahwa vaksin sudah dikirim ke Indonesia dan sedang diuji coba. Kita akan menunggu terus bagaimana perkembangannya, tapi saya percaya bahwa situasi berubah dengan cepat dan kita sedang ada dalam masa di mana semua yang dulu kita nikmati, kita sedang ada di masa-masa dahulu, semuanya harus ditinggalkan. Kita akan shifting, masuk pada dimensi yang baru. Nah, orang sering bertanya kepada saya, Pak, kalau dalam situasi ini sebetulnya apa yang sedang akan Tuhan buat ke masa depan? Tuhan sedang buat apa hari-hari ini? Saudara Tuhan, ada hal yang menarik sekali bahwa di firman Tuhan, saya percaya bahwa Anda suka membaca firman Tuhan dari PL, PB, dan Alkitab mencatat bahwa apa yang ada di PB dan PL, semua nama itu ada artinya. Anda mau nyebut apa? Nama orang, nama gunung, nama bukit, nama lembah, nama laut, nama sungai, nama danau, nama kota, nama desa, nama kampung. Bahkan kalau Anda percaya melihat yang namanya nama sumur, angka di Alkitab, semua ada artinya. Dan saya percaya bahwa Alkitab pernah berkata bahwa Tuhan tidak pernah membuat sesuatu tanpa bicara, memberitahu kepada nabi-nabinya. Oleh karena itu hari-hari saya berdoa Bapak Ibu, ambil waktu yang banyak untuk menyembah, memuji Tuhan, ambil banyak waktu untuk berdiam, dan kebetulan memang kita sedang dalam masa-masa belum aktif secara normal, jadi masih ada waktu yang banyak di rumah, ada waktu yang cukup untuk kita bisa mengambil sabat. Alkitab sebetulnya mau beritahu sama kita bahwa di semua tempat, di semua situasi, semua kriteria zaman, Tuhan sedang berbicara kepada umatnya. Pak, apakah berbicara langsung kepada kita? Audible begitu? Tidak. Mungkin ada yang mendapat seperti itu, ada yang melalui mimpi, ada yang melalui penglihatan, ada yang melalui suara yang audible, tapi saya percaya ada banyak hal Tuhan bicara kepada umatnya melalui signals, sinyal. Nah, bicara kekristenan, kita harus bisa melihat sinyal-sinyal yang mau disampaikan. Dan saya percaya orang yang mengerti sinyal Tuhan, dia bisa memahami hal-hal yang tersembunyi hari-hari ini. Nah, bicara mengenai sinyal itu, yuk kita membaca firman Tuhan, bagaimana Tuhan kalau bicara kepada muridnya agak berbeda loh dengan orang biasa. Saudara Tuhan, kalau Tuhan Yesus itu bicara kepada muridnya dengan perumpamaan. Dan ini yang menarik. Tuhan kalau bicara kepada muridnya dengan perumpamaan-perumpamaan, Anda bisa membaca firman Tuhan dan banyak perumpamaan ada di sana. Tetapi kalau Tuhan bicara setelah Tuhan bangkit dari mati, dari kematian Tuhan bangkit, Tuhan berbicara kepada muridnya itu dengan sebuah hal yang jelas sekali. Nah, saudara Tuhan, yuk kita membaca firman Tuhan sebentar. Yohanes ke-21. Ada bersama Anda Alkitab, Anda bisa membuka Alkitab Anda. Kalau ada yang punya gadget, silakan saja. Soalnya sambil melihat nonton begini, Anda juga pasti membuka gadget. Yohanes 21, ini peristiwa di mana kalau Tuhan bicara kepada murid, ada yang berbeda dengan bicara kepada orang di luar sana. Kepada murid-muridnya, Tuhan bicara perumpamaan dengan penjelasan. Tapi kepada orang di luar sana, Tuhan bicara dengan perumpamaan. Tapi hal yang menarik adalah situasi pada Yohanes 21, ini peristiwa setelah Tuhan wafat, bangkit, dan bertemu dengan murid-muridnya. Dan peristiwa ini mungkin adalah yang ketiga kali Petrus ketemu dengan Tuhan. Kita melihat firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi Petrus ada di sana. Tetapi yang kedua, ingat bahwa Tuhan menampakkan diri yang kedua, baru ada Thomas. Yang pertama Thomas tidak ada, yang kedua Thomas ada. Kelihatannya Petrus juga ada di sana. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga, Petrus ketemu dengan Tuhan setelah Tuhan bangkit dari kematian. Saya baca firman Tuhan ini dalam Yohanes 21 dan saya percaya Anda sudah berkali-kali mendengar, Anda berkali-kali mungkin mendengar khotbah dengan topik ini. Judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Alkitab berkata, di pantai berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana Galilea, anak Zebedeus yaitu Yohanes dan Yakobus, dan dua orang murid yang lain. Nggak disebut siapa namanya. Anda bisa taruh nama Anda di sana. Nah, saudara Tuhan, Petrus
bersama dengan Thomas, Nathanael, ditambah dengan 2 anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, dan 2 dari murid yang lain, total ada 7 orang. Nah, ini kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi mau tangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Dan mereka berangkat naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara Tuhan, ini hati-hati. Petrus itu adalah seorang nelayan dan dipakai oleh Tuhan menjadi penginjil, dan luar biasa dipakai Tuhan dengan pengurapan yang dahsyat. Dia juga membuat mujizat, bahkan satu-satunya manusia yang pernah berjalan di atas air. Apa yang terjadi? Pada saat Tuhan Yesus meninggal dan Petrus tidak mendapatkan sebuah jawaban, maka dia kembali kepada profesi lamanya. Saudara Tuhan, ini menarik sekali. Saya nggak tahu, Pak, bagaimana saya bisa tahu rohani saya itu masih kuat atau tidak? Jawabannya mudah. Apakah engkau sekarang sedang kembali kepada kebiasaan lamamu? Orang sering berkata bahwa saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya dekat sama Tuhan, saya menyala sama Tuhan. Tapi ingat, salah satu tes yang baik adalah pertanyaannya, Petrus seorang nelayan, dia dipanggil Tuhan menjala manusia, dan satu hari dalam kondisi dia tidak mendapatkan visi, dia mulai dalam kondisi yang lemah, maka dia kembali kepada profesi awalnya, dan dia berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Saya nggak tahu Bapak Ibu hari ini, apakah Anda juga dalam kondisi mau kembali kepada kebiasaan lama? Saudara Tuhan, kembali kepada kebiasaan lama ada sebuah ciri kehilangan visi dalam hidup, dan saya berdoa engkau dan saya tidak mengalami seperti ini. Dan ingat baik, orang-orang yang stres, orang-orang yang meninggalkan Tuhan biasanya punya sifat menular. Saya Tuhan, dulu kita ikut cool. Hari-hari ini masih ada ikut cool dengan cara online. Puji nama Tuhan. Jangan pernah dibatasi oleh tempat dan waktu, karena kita punya teknologi yang bisa membuat kita terus menyembah Tuhan. Dan ingat baik-baik, orang bertanya sama saya, "Pak, jadi kalau saya ikut cool tuh bagaimana Pak?" Bapak Ibu, ini penting dalam sebuah komunitas. Kalau Anda berjemaat di sebuah tempat, setialah di sana. Bertumbuhlah di sana. Tapi saya harus beritahu Bapak Ibu, kalau Anda mau ikut komunitas, sebaiknya pilih loh saudara saya Tuhan. Contoh, kalau Anda itu belum menikah, kemudian Anda cool sama orang-orang yang tua semuanya, jadi yang sudah punya cucu 5, cucunya 3, anaknya sudah besar semua, kelihatannya juga repot, apalagi Anda belum menikah. Nah, pertanyaannya, nasihat yang diberikan kalau Anda bertanya, "Opa, Oma, saya ini belum menikah, saya ada masukan tidak?" Anda bisa bayangkan pendapat dari mereka sebagai orang-orang yang sudah opa, oma, tentu saja mungkin tidak bisa cocok dengan Anda. Kenapa? Karena mereka tidak lagi mencari pasangan. Tetapi juga mungkin ada aneh, kalau Anda berusia 70 tahun, Anda kemudian berkumpul komunitas bersama anak usia 18 tahun yang tiap hari hangout, kemudian kalau dulu ya, bioskop, hangout, jalan, hiking, main sepeda. Anda bisa bayangkan bagaimana kekuatan manusia 70 tahun bisa kuat. Nah, saudara Tuhan, mungkin Anda suka yang profesinya sama, berkumpul, puji nama Tuhan. Dan ingat baik-baik, biasanya stres itu menular. Makanya saya sering bilang, saudara Tuhan, kalau Anda ikut cool, kemudian ada satu di tempat itu dari 14 orang, 12 orang stres, dan kemudian Anda bergabung di sana, yang 2 sehat, yang 12 stres, saya mau beritahu, jangan-jangan dalam 2 bulan engkau ikut stres. Nah, saudara Tuhan, kenapa? Stres itu menular. Petrus itu mengalami seperti itu. Dia menularkan untuk kembali ke profesi lamanya. Dan apa yang terjadi? Teman-temannya, 6 temannya ikut semua. Saya berdoa, tetap ikut komunitas, jangan tinggalkan ibadah Anda, cari terus supaya Anda bersemangat, tularkan yang baik kepada banyak orang. Itu adalah kondisi yang baik untuk Anda berkomunitas. Nah, saudara Tuhan, teruskan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan ya. Alkitab berkata, mereka berangkat naik perahu dan tidak tangkap apa semalam-malaman. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus pada mereka, "Hai anak-anak, apakah punya lauk pauk?" Anda bisa bayangkan. Semalam tidak dapat ikan. Anda bisa lihat itu. Semalam tidak dapat ikan. Sudah tidak dapat ikan. Dalam kondisi belum sarapan, masuk angin, ya tidak ada tolak angin. Anda bisa bayangkan itu orang kalau lapar itu galaknya luar biasa. Dan Tuhan bertanya, bukan ikan mentah, lauk pauk. Lauk pauk itu yang matang Bapak Ibu. Apa rasanya
Sudah dari malam kena angin tidak makan, perutnya kosong, kemudian sampai pagi-pagi berpeluh, capek, lapar, mungkin juga masuk angin, ditambah ada orang tanya, ada makanan yang matang tidak? Atau jawabannya dikatakan di sana, jawab mereka tidak ada. Jawaban tidak ada menurut saya adalah jawaban yang sangat sopan seperti jemaat GB GPS. Jawaban aslinya mungkin bukan begitu. Gak ada, gitu kira-kira. Nah, kata Yesus pada mereka, tebar jalamu sebelah kanan perahu, kamu akan peroleh. Anda bisa bayangkan, yang namanya cari ikan itu malam gak dapat, apalagi hari terang, hari pagi. Yang namanya tempat dalam gak dapat, apalagi tempat yang dekat jaraknya dengan pantai, cuma 90 meter saja. Kalau Anda membaca firman Tuhan ini. Dan yang menarik adalah kanan sampai kiri apa bedanya? Tetapi kalau Anda sudah melihat ketidakmungkinan, kemustahilan yang pertama, kemustahilan kedua, kemustahilan ketiga, saya mau beritahu. Sebagai seorang percaya kita harus punya hati mengerti sinyal Tuhan. Punya hati yang memahami sinyal Tuhan. Banyak orang Kristen tidak memahami sinyal Tuhan dan dia main terobos semuanya. Hari-hari ini, pelihara hati kita, suara hati kita untuk terus bisa memahami sinyal Tuhan. Kalau kau menerima kemustahilan demi kemustahilan demi kemustahilan, saya mau beritahu, jangan-jangan setelah itu ada mujizat loh. Sesuai Tuhan, dia teruskan ayatnya. Alkitab berkata bahwa mereka menebar dan mereka menariknya dan tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Kata murid dikasih oleh Tuhan Yesus yaitu Yohanes kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya, ia tidak berpakaian, ia terjun dalam danau. Bapak Ibu, di mana-mana kita mengerti yang namanya berenang olimpiade. Itu kalau berenang, orang menggunakan pakaian paling minim supaya cepat, tidak ada hambatan. Yang kedua, nggak ada orang berenang itu pakai jas, kecuali kepepet. Petrus pakai pakaian terus berenang. Saya beritahu mungkin kalau dia ikut olimpiade renang hari ini, dia juara 1, medali emas. Alkitab berkata bahwa murid yang lain datang dalam perahu karena tidak jauh dari darat, hanya 200 hasta alias 90 meter, dan mereka menghela jala penuh ikan itu. Mereka tiba di darat, dan apa yang terjadi? Begitu tiba di darat, sudah ada api arang, dan dikatakan di sana ada ikan dan roti. Saudara Tuhan, Tuhan Yesus itu peduli loh sama sarapan Anda. Alkitab berkata, berilah kami makanan yang secukupnya. Saya mau beritahu, Tuhan Yesus peduli sama makanan Anda. Alkitab berkata seperti itu. Kata Yesus pada mereka, bawa beberapa ikan yang kamu tangkap. Simon Petrus naik ke perahu, menghela jala darat penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh sebanyak itu jala tidak koyak. Kata Yesus pada mereka, mari sarapan. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus peduli sama makanan Anda. 2 kali berkata, mari sarapan. Tidak ada antara murid yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Karena mereka tahu itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, berikan kepada mereka dan ikan itu. Itulah ketiga kalinya Tuhan menampakkan diri pada murid-muridnya setelah ia bangkit dari orang mati. Saudara Tuhan, ini menarik sekali. Anda lihat baik-baik. Pertanyaannya, Petrus ketemu sama orang yang menyuruh untuk melepaskan jala sebelah kanan dan tiba-tiba ada ikan. Dan ingat baik-baik, Yohanes adalah seorang profesional penangkap ikan yang luar biasa. Bapaknya juragan penangkap ikan, juragan nelayan. Dia punya kapal sendiri. Dan Yohanes luar biasa sekali kalau dia melihat, Bapak Ibu jangan remehkan yang namanya mata ibu-ibu. Saya sering bikin joke zaman dulu. Oh, jangan remehkan ibu-ibu. Yang namanya ibu-ibu itu kalau namanya uang 1 gepok dilempar ke atas, dia bisa bilang 4 juta kurang 2 lembar. Kenapa? Detail matanya. Ini Yohanes, dia sudah biasa melihat ikan. Dan pertanyaannya, dari mana dia tahu 153? Setiap hari sepanjang hidupnya dia selalu menghitung ikan. Dan cuma begini, 153. Tahu dari mana? Karena dia jago menghitung. Saudara Tuhan, jangan remehkan orang yang terbiasa bekerja. Makanya kalau Anda mau jadi ahli dalam hidup ini, berlatih, berlatih, dan berlatih. Banyak orang tidak terbiasa dengan pekerjaan berlatih. Dia bersungguh-sungguh dengan pekerjaannya, akibatnya dia tidak pernah hidup di dalam pekerjaan itu. Yohanes berbeda. Ditebar ikan begitu banyak, dan dia bisa langsung tahu, 153. Begitu tahu 153, apa terjadi? Selama Tuhan minta ikan,
menyiapkan sarapan mereka makan. Alkitab berkata, tidak seorang pun berani bertanya, siapakah engkau? Mungkin Yohanes bilang sama Petrus, Pet, kesini. Petrus bilang, ada apa? Itu 153. Petrus kaget mendengar 153. Dia kaget sekali dan dia diam. Dia panggil yang namanya adalah Nathanael. Nat, sini. Nathanael berkata, ada apa? Petrus bilang, 153. Nathanael kaget dan dia berkata kepada Yakobus, Yakobus, sini. Ada apa? 153. Ya benar. 153. Yakobus kaget dan dia panggil Thomas. Tom, sini. Apa? Ada apa? 153. Maksudnya apa? 153. Nomor buntut. Bapak Ibu, kalau sampai terjadi, berantakan semuanya. Ternyata saya sudah bilang dari tadi bahwa semua angka di Alkitab ada artinya. 153 itu Anda tahu bahwa semua huruf Ibrani, huruf Romawi, dan huruf Yunani, angka dengan huruf itu sama. Beda sama Indonesia. Indonesia adalah hurufnya Latin, angkanya Arab. Tapi yang namanya Ibrani beda. Setiap angka itu ada artinya. Setiap huruf ada artinya karena huruf sama angka itu sama. 153 itu artinya Ani Elohim, akulah Tuhan. Anda baik-baik. Tuhan nggak pernah berkata, aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan. Nggak pernah. Tuhan cuma mengatakan, lempar ikannya 153. Siapa mengerti, dia akan mendapat. Dan Yohanes, orang yang intim sama Tuhan, tiba-tiba bisa mengerti. Dan waktu dia mendengarkan 153, dia tahu ini Tuhan. Dia berkata sama Petrus, itu Tuhan. Kok tahu dari mana? 153. Saya Tuhan, hal-hal seperti ini kita harus melihat, menangkap sesuatu bahwa kadang-kadang kita berharap Tuhan berkata, inilah aku, inilah aku. No. Ternyata dalam banyak situasi, dalam banyak perkara, termasuk pandemi ini, ada berkat yang tersembunyi yang kita tidak pernah tahu. Tapi kalau kita intim sama Tuhan, mungkin kita tahu. Berikutnya, sebagai kita lihat sebentar firman Tuhan. Anda pernah melihat Bapak Ibu membaca firman Tuhan dalam Lukas 9, di mana Tuhan memberi makan kira-kira 5.000 laki-laki ditambah semua yang ada hadir. Bapak Ibu, ayolah. Tuhan tidak ngasih makan 5.000 laki-laki saja. Nah, kita berkata dengan jelas, laki-laki Yahudi biasanya kalau pergi itu selalu membawa istri. Kalau 5.000, anggaplah yang menikah ada 4.000, berarti 9.000 ada di sana. Dan orang Yahudi kalau punya anak, beda sama orang kita yang cuma 1 atau 2. Biasanya anaknya 3, anaknya 4, anaknya 5. Anggap saja hari itu yang hadir adalah ada laki-laki bujangan, laki-laki beristri, ditambah istrinya 9. Dan kalau ditambah yang namanya satu keluarga itu ada 3 anak, Anda bisa bayangkan yang hadir mungkin sekitar 20.000, 25.000. Dan Alkitab berkata, Tuhan memberikan makan 5.000 laki-laki. Bukan 5.000 orang, 5.000 laki-laki. Artinya yang lain belum dihitung. Dan ini peristiwa yang menarik. Kalau Anda melihat cerita ini, yuk kita lihat kisahnya. Kisah itu dimulai dari sebuah peristiwa di mana waktu Tuhan berjalan bersama murid-muridnya, hari sudah malam dan seperti biasa kafe sudah tutup dan warung Tegal juga sudah tidak ada. Apa yang terjadi? Kita melihat Lukas 9 ayat yang ke-10. Lalu mereka ada sebuah tempat dan pada sudah malam, Tuhan suka sekali untuk tanda kutip menguji. Tuhan berkata, kamu harus kasih mereka makan. Anda bisa bayangkan, sudah tutup semuanya. Dan ingat, saya percaya kalau jemaat GB GPS, kalau lapar sopan, Pak makan yuk. Pak makan yuk. Pak saya traktir, ayo, kan begitu biasanya. Jadi kadang-kadang Anda bisa bayangkan orang Yahudi tiap hari makannya adalah kambing dan domba. Anda bisa bayangkan bagaimana darah tingginya. Dan Anda tahu yang namanya orang darah tinggi lapar? Anda pernah ketemu seorang Yahudi lapar? Sebagai Tuhan. Dan ini ada sekitar 20-25 ribu orang yang lapar. Dan murid-murid cuma ada 12. Kalaupun mereka bisa silat, saya beritahu, melawan 25 ribu tidak bakal menang. Dan Tuhan berkata, engkau harus kasih mereka makan.
Anda bisa bayangkan itu. Betapa gemetarnya seluruh murid-murid. Apa yang terjadi? Di sana cuma ada 5 roti 2 ikan. Mungkin saya nggak tahu bagaimana kondisi perasaan murid-murid. Hari itu mereka berpikir inilah saat terakhir mereka bertemu dengan Tuhan dan inilah saat pelayanan terakhir. Tetapi yang menarik adalah pada saat mereka dalam kondisi kecepit, lalu ada perintah begini. Saya bacakan sebentar. Ayat 14. Di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Anda bisa bayangkan ini. Dalam kondisi yang panik, 25.000 orang, 30.000 orang semuanya lapar, nggak ada makanan dan uang nggak cukup semuanya. Tuhan mau mereka kasih makan. Yang terjadi adalah tiba-tiba Tuhan berkata, suruh mereka duduk berkelompok. Dan satu kelompok isinya 50. Pertanyaannya, kenapa 50? Kalau tidak dekat sama Tuhan, Anda bisa bayangkan mungkin Thomas berkata, Tuhan, kenapa 50? Bikin aja 25 semuanya, biar lebih kecil kelompoknya. Ide bagus, good idea, tapi bukan God's idea. Atau mungkin ada Yudas di sana berkata, Tuhan, jangan bikin 50, bikin aja 41. 41 kartu. Selesai Tuhan bisa bubar semuanya. Waktu Tuhan berkata, suruh mereka duduk berkelompok. Satu kelompok isi 50 orang. Dan orang yang mengerti arti 50 langsung akan mengelus dadanya dan mereka akan menjadi lega. Andai kata Tuhan berkata, suruh berkelompok. Mereka bertanya, Tuhan berapa? Dan Tuhan berkata, 50. Yohanes mungkin menarik nafas. Selamat kita malam ini. Petrus mungkin memegang dadanya dan berkata, haleluya. Mungkin Yakobus berkata, puji Tuhan. Kenapa? Mereka tahu arti 50. 50 artinya geula. Geula artinya, aku yang kasih makan. Aku yang tebus. Aku yang urus. Aku yang kasih makan. Waktu Tuhan berkata seperti ini, ada sinyal diberikan. Pertanyaan saya, dalam doa Anda, dalam pembacaan firman Anda, berapa banyak Tuhan sudah kasih Anda sebuah sinyal? Jangan-jangan Tuhan sudah berkali-kali bicara sinyal sama Anda di firman Tuhan, melalui peristiwa sehari-hari, melalui kejadian yang kau alami, tapi engkau tidak pernah mengerti apa artinya. Akibatnya apa? Dalam doa kita kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Hari ini kita dengar khotbah. Yang pertama, Tuhan berkata, tebakan jala sebelah kanan. Tuhan gak pernah berkata, akulah Tuhan. Tidak. Dia cuma tebarkan jala saja. Dan Yohanes tahu, itu Tuhan. Karena Tuhan 53 artinya Ani Elohim. Selesai Tuhan, banyak saya lihat orang kalau punya mobil nomornya bagus, B153. Wah, saya berkata sama istri saya, ini jangan-jangan Tuhan ini. Selesai Tuhan, ya bebas saja milih nomor sekarang. Tapi saya percaya Anda pilih nomor juga buat apa? Karena mobilnya di garasi gak pernah keluar karena kondisi sedang pandemi. Selesai Tuhan, nomor 1, Alkitab memberikan kepada kita sebuah sinyal. Yang kedua, dalam kondisi terjepit, dijepit dengan orang lapar, situasi tidak menguntungkan sama sekali, situasinya sangat riskan sama sekali. Dan hari itu Tuhan berkata, suruh duduk berkelompok, masing-masing 50. Tuhan mau bilang, aku yang urus, aku yang kasih makan, gak perlu khawatir lagi. Kadang-kadang kekhawatiran adalah karena kita gak punya sinyal, kita gak bisa memahami sinyal Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk, terlalu takut. Saya tahu hari-hari ini ketakutan ditebar di mana-mana. Harusnya peristiwanya seperti ini, ditebarlah ketakutan di mana-mana, mengakibatkan banyak kerusakan terjadi. Banyak yang namanya ekonomi mulai drop dengan tidak semestinya. Ada kejadian yang membuat kita menjadi lebih panik dari sebelumnya. Kesehatan lebih buruk hanya karena kita takut. Saya percaya malam ini, pagi ini, sore ini, saya nggak tahu kapan Anda nonton rekaman ini. Saya percaya, tangkap sinyal Tuhan. Tuhan tidak pernah berbuat sesuatu. Dia akan bicara kepada nabi-nabinya, kepada hamba-hambanya. Dia memberitahu hal-hal tersembunyi. Kita harus dekat sama Tuhan, dengar firman Tuhan senantiasa, dan tolong mengerti bahwa waktu Anda membaca firman, selalu akan ada pesan Tuhan yang dahsyat di sana. Selesai Tuhan, jangan tinggalkan ibadah Anda,
Jangan tinggalkan seperti orang-orang yang membiasakannya. Tetap percaya, ikut komunitas, tetap untuk bersekutu, membaca firman, memuji, menyembah Tuhan, karena kita sedang ada dalam masa shifting, sebuah hal baru yang kita tidak pernah alami sebelumnya. Bapak Ibu, kita sedang ada dalam masa-masa era adaptasi kebiasaan baru. Namanya sudah beda nih, bukan new normal lagi, adaptasi kebiasaan baru. Saya percaya banyak orang masih berpikir ke masa lalu. Hari ini kita berpikir hari ini untuk masa depan. Saya berdoa supaya jemaat GBGPS diberkati berlimpah-limpah dan mengerti sinyal Tuhan, punya hati yang tanggap, punya hati yang dekat sama Tuhan, punya telinga yang peka, mata melihat, dan pemikiran yang dekat dengan ilahi. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua yang mendengar ibadah hari ini, ikut ibadah hari ini secara online, jemaat GBGPS diberkati berlimpah-limpah. Berikan hati untuk mengerti isi hati Tuhan, berikan tuntunan pengajaran supaya kami bisa melihat, memahami, mendengar secara rohani signal-signal yang Tuhan berikan. Yohanes, orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, mengerti arti sinyalnya. Murid-murid mengerti arti sinyalnya. Kami adalah murid-murid Tuhan. Berikan pengurapan yang khusus. Kami percaya melalui peristiwa apapun yang kami alami hari ini, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah emosi, mungkin masalah keuangan, tapi kami mengerti ada sinyal yang Tuhan berikan, diselipkan di antara setiap masalah untuk kami dekat kepada Tuhan Yesus. Kami mengerti sinyal itu membuat kami tidak takut, tapi terus memegang iman kami, percaya, dan Tuhan pasti bertindak. Berkat-Mu berlimpah untuk semua jemaat, untuk semua yang mendengarkan ibadah hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Haleluya.